Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thalabut talibat MQW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dan saat ini kita sampai pada pelajaran ke-7. Baik, judul dari pelajaran ke-7 ini adalah berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Tujuan dari pembelajaran bab 7 ini yang pertama, murid dapat menetapkan wajibnya berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mengambil hukum itu wajib ya, kepada Al-Quran dan sunnah ya, dan membawa permasalahan itu wajib ya, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, itu timbangannya. Kemudian yang kedua, murid dapat menyingkap betapa besar kejelekan dan bahaya orang-orang munafik, orang-orang yang mengatakan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyimpulkan bahwa termasuk maksiat yang sangat besar yang menyebabkan kerusakan di bumi adalah tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak berhukum dengan syariat Islam, tidak berhukum dengan syariat Allah, itu merupakan sebab terbesar kerusakan yang ada di muka bumi. Taib. Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta semua hamba yang paling mengerti dengan apa yang membawa kebaikan bagi mereka. Allah memiliki kesempurnaan ilmu, keadilan dan juga hikmah. Allah merupakan hakim yang kembali kepadanya semua hukum di dunia maupun terlebih lagi di akhirat kelak. Maka wajib bagi semua hamba untuk berhukum dengan syariatnya dalam semua sisi kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di sini ada 3 dalil yang wajib kita hafal semua ya. Yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum itu haruslah dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 60, Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Alam taro, lihat ya, artinya apakah engkau tidak melihat? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan pengingkaran. Ilal ladzina yaz'umun yang mereka menyatakan. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyatakan bahwa mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Mereka orang-orang tersebut yuriduna menginginkan an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin untuk berhukum ya, kepada taghut. Siapa itu taghut? Lihat kosakata ya. Taghut yang dimaksud di sini adalah dukun dan semua hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, hukum atau hakim yang tidak memakai syariat Allah. Tidakkah engkau melihat pada orang-orang munafik itu yang mereka mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan juga wahyu para nabi sebelumnya, tapi mereka justru pengen untuk berhukum ya, kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi, dan padahal sungguhnya mereka itu diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ya, menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karakteristik orang munafik itu adalah berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Ya, maka ini sangat berbahaya.
Kemudian ayat yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Surat Al-Baqarah ayat 11. Dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah menjawab, sungguhnya kami ini memperbaiki bumi. Nah, jadi mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang membuat kerusakan. Lalu ketika ditegur, diingatkan, mereka malah beralasan, loh kami tidak membuat kerusakan, tapi kami ini membuat perbaikan. Nah, bagaimana maksudnya? Insya Allah akan kita bahas setelahnya. Lalu ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala perbaiki bumi tersebut. Ya, bagaimana maksudnya? Insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi kita bahas satu persatu. Ya. Pokok dari pembelajaran ini yang pertama, ya, berdasarkan ayat yang pertama pula, alam tara ilal ladzina yaz'umun itu, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, ya, berhukum kepada selain syariat Allah menghilangkan keimanan. Berhukum kepada selain syariat Allah menghilangkan keimanan. Allah Azza wa Jalla pada ayat yang pertama mengingkari orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya. Padahal mereka tidak menginginkan untuk berhukum kepada Alkitab dan Sunnah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Bahkan mereka menginginkan untuk berhukum kepada tauhid. Padahal Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk mengkufuri tauhid tersebut. Hal tersebut merupakan tipu daya setan untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Ayat tersebut, ya, ayat pertama di sini tadi, menunjukkan tentang wajibnya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul ketika terjadi perselisihan. Nah, hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap keimanan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka dia telah kafir. Nah, ya, jadi ini perkara yang sangat penting, ya, bahwa ketika ada permasalahan, ketika ada perselisihan, yang wajib dilakukan seorang yang beriman itu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Perselisihan apapun itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat terlebih lagi. Kenapa? Karena semua urusan hakikatnya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan, tidak kami alpakan, tidak kami lupakan suatu pun, sedikit pun di dalam Al-Quran itu. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi ditambahi, didetailkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang jadi masalah, bagaimana kok kita tidak bisa menerapkannya? Yang jadi masalah kitanya yang tidak belajar. Nah, kitanya yang kurang ilmu. Ya, oleh sebab itu, ya, marilah kita semangati. Sesungguhnya semua perkara telah Allah atur. Kita saja yang kadang belum tahu. Nah, dan terkait dengan kalimat ini tadi, ya, siapa yang tidak berhukum, ya, dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka ini sesungguhnya ada 3 keadaan, ya, sebagaimana diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, terkait dengan 3 surat berturut-turut yang ada di surat An-Nisa, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Nah, di situ disebut ada tiga keadaan, ya. Zalim faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Lalu ayat yang ketiga faulaika humul kafirun. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa keadaan yang pertama, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu, yang pertama, jika dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik, ya, tetapi dia terpaksa begitu, ya, karena harus menjalankannya, tidak ada pilihan lain, ya, namun di hatinya mengingkari, ya, dan hukum yang terbaik itu adalah hukum Allah, maka hukum seperti ini dia dikatakan orang yang zalim. Lalu yang kedua, ya, jika dia menjalankan hukum selain hukum Allah, ya, dia dalam hati kecilnya, ya, masih mengatakan hukum Allah yang terbaik. Nah,
Ya kan, tetapi karena dia itu ya pengen urusan dunia lah begitu, sehingga dia terjatuh ke dalam berhukum kepada hukum selain Allah tersebut dan dia nyaman dalam urusan dunianya itu. Nah, maka ini dikatakan oleh para ulama, level seperti ini fasik dia. Ya, dia melakukan kezaliman yang sangat besar, dosanya lebih besar dari yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, ya, yang dikatakan pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah, maka dia adalah orang yang kafir. Yang ketiga, ini adalah orang yang mengatakan bahwa selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah begitu. Ini contohnya kalau ada orang ngomong undang-undang KUHP Indonesia. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, itu lebih baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi. Atau dia mengatakan UUD 45 itu lebih baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi. Atau dia mengatakan Pancasila itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, seperti inilah. Kalau dia yakin 100% bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, ini yang baru dikatakan sebagai orang kafir. Nah, dia keluar dari Islam, seperti itu hukumnya. Nah, jadi memang ini perlu pendetailan dalam permasalahan seperti ini ya. Dan di dalam sistem negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ada memang urusan khususnya orang-orang yang menangani seperti ini ya. Nah, disebut qadhi. Ya, qadhi ini kalau di kita mungkin seperti mahkamah syariat begitu. Ya, jadi kalau ada permasalahan diajukan kepada hakim hakim keagamaan seperti ini, lalu dia memutuskan orang ini berhak dikufurkan atau tidak. Nah, karena apa? Karena nanti konsekuensinya kalau dia divonis oleh hakimnya dia kafir, berarti dia dijatuhi hukuman untuk orang yang keluar dari Islam, yaitu apa? Dipenggal. Ya, orang murtad kan dipenggal. Nah, ini jika memang negaranya berdasarkan syariat Islam. Ya. Adapun jika negaranya seperti Indonesia ini bagaimana? Maka ini ya kembali ya, kepada aturan yang ada. Jadi kita secara umum, jika memang itu aturan buatan manusia, itu bukan kemudian 100% tidak boleh begitu, bukan. Ya. Islam itu bukan agama yang menyulitkan. Ya, jadi kita tidak boleh bingung juga di sini. Ya. Nah, yang dimaksud berhukum dengan syariat Allah itu sesungguhnya melingkupi segala sesuatu begitu. Nah, dan termasuk di dalam syariat Islam, ya, itu dibolehkan adanya pembuatan aturan-aturan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Namun, tadi kan ini pembahasan kita ini masalahnya di akidah, bukan di fikih. Kalau di fikih akan ada pendetailan lebih lagi. Nah, kalau dalam masalah keyakinan, orang itu tidak boleh meyakini buatan manusia itu lebih baik daripada buatan Allah dan Rasulnya begitu, paham ya? Nah, jadi misalkan orang kita hidup bernegara, ber-RT, ber-RW, ini ada aturan-aturannya. Kalau di RT ini harus begini, RW ini harus begini. Nanti di lalu lintas ya, bernegara itu ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning harus begini. Ya, orang mau keluar pakai SIM, ini bagaimana? Ya, maka kita secara umum, ya, orang Muslim itu ya, wajib menaati aturan yang itu ma'ruf, yang itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Enak kan gitu. Nah, akan tetapi ya, sekali lagi memang ya, masalah keyakinannya ya sesungguhnya memang jika semuanya memang bisa digali dari Al-Quran dan Sunnah, ya itulah yang terbaik. Nah, akan tetapi tetap namanya muamalah itu banyak banyak kemudian majalnya, banyak pemisah penyekat-penyekatannya, tayyibnya. Jadi di sini perlu kita dudukkan, ya, bukan kemudian wah pokoknya nggak boleh berhukum kepada selain hukum Allah itu, terus kemudian dilepaskan nggak usah taat, nggak naik motor nggak usah pakai helm, naik motor nggak peduli lampu merah, ya, nggak peduli SIM, nggak peduli ini ya, enggak, ini salah. Ya.
Ini bukan orang Islam yang menaati syariat Islamnya. Ya, orang Islam itu paling mudah, paling sesuai dengan segala kondisi. Ya artinya, syariat kita memang membolehkan perkara-perkara tersebut. Ya, sebatas itu tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun, pada makhluk siapapun dalam perkara kemaksiatan terhadap sang pencipta. Nah, ini bisa dipahami ya, semoga. Jadi keyakinannya yang sedang kita bahas ini. Jika orang meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik, ya, maka dia bisa keluar dari Islam. Taib. Kemudian yang kedua, setiap maksiat merupakan kerusakan di muka bumi. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan pada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah mengatakan, kami ini membuat kebaikan. Nah, di sini ya, setiap maksiat ini sesungguhnya adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Allah menyebutkan pada ayat yang kedua ini tentang keadaan orang-orang munafik, bahwa ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat maksiat, dan termasuk maksiat yang paling besar adalah berhukum kepada selain syariat Allah, maka mereka menjawab, sungguhnya kami menginginkan perbaikan. Dan inilah yang dinyatakan oleh setiap orang munafik. Ya, ini saya kasih contoh biar lebih mudahnya ya. Ya, sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir ya, yang disebutkan permisalannya oleh para ulama. Nah, contoh gampangnya ya, orang yang mengatakan mereka itu disuruh berbuat kebaikan, jangan merusak bumi, tapi malah mengatakan membuat perbaikan. Mereka yang mengatakan mereka membuat aturan-aturan lebih baik daripada aturan Islam ya. Nah, jadi mereka membuat misalkan ya, seharusnya ini cuma sekedar contoh ya, seharusnya kan hukum bagi orang yang membunuh itu dikisos ya. Kalau tidak sengaja bayar diat, kan begitu dalam syariat Islam. Ini yang terbaik. Tetapi ada di sana orang yang mengatakan berlandaskan HAM. HAM itu temannya hamburger. Bukan, HAM itu ya hak asasi manusia katanya. Berdasarkan hak asasi manusia, hukum yang pantas bagi orang yang membunuh itu walaupun sengaja, walaupun membunuh 2 orang, dipenjara. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita saksikan di negara kita ini. Ya, ketika yang namanya darah ya, itu tidak benar-benar dijaga sebagaimana syariat menjaga darah manusia, hampir setiap hari kita dengarkan peristiwa pembunuhan, waliyadzubillah. Ya. Kenapa? Karena membunuh paling penjara 15 tahun. Itu masih dapat remisi itu pengurangan hukuman. 15 tahun nanti diremisi jadi 12 tahun. Ya akhirnya seperti di negara kita ini, subhanallah. Orang mencuri, contoh lagi, orang mencuri. Dalam syariat Islam jelas, ketika sudah sampai hadnya, ya, hukumannya dipotong tangannya, begitu. Nah, tetapi yang terjadi, ya, potong tangan itu, enggak apa itu namanya, orang-orang yang mengatakan pembela HAM tadi, itu tidak manusiawi itu. Ini begini begitu. Akhirnya yang terjadi negara kita ya katanya gemah ripah roh jinawi, tapi isinya korupsi. Orang yang nyuri itu dari level nyuri sendal sampai nyuri triliunan hidup di Indonesia. Subhanallah. Ya, tapi coba ya, orang yang hidup di bawah naungan syariat Islam, mau korupsi mereka, entah yang dipotong apanya itu. Mau nyuri ya, 1 dinar ya kalau di kita mungkin kadarnya sekitar 2 jutaan, itu sudah berhak untuk dipotong tangannya, dihukum seperti itu. Gimana kalau kira-kira ada yang mencuri dipotong tangannya? Orang sudah akan mikir itu, tidak akan, perbuatan pencurian itu tidak akan merajalela. Nah, inilah yang dimaksud ya, oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik itu yang membuat aturan-aturan menyelisihi syariat Allah,
Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan jalan menetapkan aturan yang menyelisih syariat Allah itu. Mereka malah mengatakan, oh tidak, kami ini tidak membuat kerusakan, kami ini membuat perbaikan. Maka ketahuilah, itu perkataannya orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Orang yang lebih memilih hukum buatan Belanda daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini di hatinya ada kemunafikan. Orang yang lebih memilih hukum, ya di Indonesia ini kan, orang yang berzina seharusnya dirajam, seharusnya dicambuk minimalnya kalau dia belum menikah dan sebagainya dari aturan hukum Islam. Tapi karena tidak ada aturannya, orang Belanda yang menetapkan kan tidak ada aturannya, ya, maka apa yang terjadi di negara kita? Ya. Sudah begitu ketika ditegakkan, ya ayo dong, kita bikin aturan dong. Orang Indonesia itu 90% Islam. Mbok ini loh Al-Qur'ane dinggo. Hadisnya dinggo wong Islam Indonesia. Ya, biar apa? Biar negaranya sesuai dengan tatanan Islam juga. Toh 90% juga orang Islam. Orang-orang munafik itu akan mengatakan, "Oh, jangan. Hukum Islam itu tidak pantas diterapkan di Indonesia." Ya, ketika orang-orang ini yang ngomong, ketika orang-orang ini yang berhasil menguasai negara, ketika orang-orang ini yang mengatur politik Indonesia, ya sudah yang terjadi seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Ya, jadi, haibahnya hilang. Ya. Kewibawaan syariat Islam juga tidak tegak karena orang-orang munafik yang menggerogoti umat Islam yang ada. Nah, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, ya, suatu ketika menjadi generasi yang bisa menegakkan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, minimalnya dalam diri kita sendiri, keluarga kita, dan maksimalnya merubah masyarakat kita menjadi lebih baik. Nah, dan saya perlu ingatkan, ya, yang namanya syariat Islam itu mencakup semua. Tidak hanya urusan potong tangan, apa rajam tadi atau kisos tadi, tidak. Jenggot ini syariat Islam. Ya. Kemudian yang wanita pakai kerudung yang benar, ya, pakai cadar, tidak nonton film Korea. Ini syariat Islam. Ya. Nah, banyak. Dan bahkan omongan-omongan kita, mengucapkan yang baik, jangan sampai mengomong yang jelek, ini syariat Islam. Ya, kita harus terapkan syariat Islam dalam diri kita. Ini kunci untuk kita bisa menerapkan syariat Islam kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat kita. Jangan sampai, ya, orang-orang teriak, syariat Islam, tapi udut bus. Ya. Gimana? Dia mau menegakkan syariat Islam tapi melanggar syariat Islam. Tidak bisa seperti itu. Baik, maka, ya, setiap maksiat ini adalah kerusakan di muka bumi apapun itu. Tapi yang ketiga, pembelajaran pokok yang ketiga, menjalankan ketaatan merupakan perbaikan di muka bumi. Ya. Allah melarang hamba-hambanya dari membuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan setelah Allah memperbaiki bumi dengan syariat yang diturunkan kepada para nabi. Jadi Allah itu memperbaiki keadaan bumi ini dengan diutusnya para nabi dan syariat yang ada, yang Allah tetapkan melalui jalan wahyu yang dibawa para nabi itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, setelah Allah perbaiki bumi itu dengan adanya nabi dan syariatnya, Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki keadaan bumi itu. Ya. Untuk itulah mengerjakan syariat merupakan perbaikan terhadap bumi dan meninggalkan syariat merupakan perusakan terhadap bumi. Maka siapa yang memperhatikan keadaan alam dunia ini, dia akan mendapatkan bahwa semua kebaikan dan perbaikan serta keberkahan di bumi disebabkan karena ketaatan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kejelekan, semua fitnah, semua musibah, kekeringan, dan semua bencana di muka bumi ini serta berkuasanya musuh dan yang lainnya disebabkan karena menyelisih perkara Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang terjadi kan, ketika Islam itu, umat Islam itu benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi? Umat Islam jaya. Ya, semenjak zamannya Rasul berjuang, perang itu tidak pernah menang jumlah. Ya.
Jarang sekali atau mungkin sekali dua kali aja yang jumlahnya berimbang atau mungkin bisa lebih sedikit. Ya. Tetapi umat Islam kalah jumlah terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan terus. Ya. Kemudian setelahnya muncul era yang sangat gemilang dari keberhasilan Rasul hingga Khulafaur Rasyidin, hingga Daulah Umayyah, hingga Daulah Abbasiyah, umat Islam menguasai dunia. Bahkan semua ilmu yang ada ya, saat ini itu buah pemikiran daripada ulama dan juga ahli-ahli Islam. Ya, kalau mau baca sejarah panjang itu ceritanya pasti. Semua itu ada ujungnya ke sana. Ini bukti jika umat Islam itu semakin erat memegang Al-Quran, semakin erat menerapkan hadis-hadis Nabi, semakin menjalankan syariat Islam, semakin jaya umat Islam. Dan semakin umat Islam ini meninggalkan syariat Islam, semakin jauh dari Allah dan dari Rasulnya, semakin jatuh pula wibawa umat Islam. Maka marilah ya, kita ini berusaha memperbaiki bumi dengan cara bagaimana melaksanakan seluruh perintah Allah dan seluruh perintah Nabi. Dan kita usahakan jangan sampai melanggar larangan Allah dan melanggar larangan Nabi. Ini namanya kita memperbaiki bumi. Taib, ya. Jadi memperbaiki bangsa dan negara itu begitu caranya. Tidak berbuat maksiat. Nah, ya. Yang kelima, yang keempat, wajib berhati-hati dari tertipu terhadap ahlul batil. Ya. Pelajaran kita yang sangat penting juga ini ya. Orang-orang munafik menyatakan memperbaiki masyarakat. Mereka senantiasa menghiasi ucapan, pemikiran mereka yang batil, yang salah, ya, serta menipu orang-orang bodoh. Hal itu menyebabkan diterimanya kerusakan, ya, dan banyak fitnah yang terjadi yang besar di antara kaum muslimin. Ya. Sebagian kan begitu ya, orang-orang tokoh-tokoh munafik itu kalau mau kita lihat di belakangnya pasti ada orang kafir. Iya, ya. Orang-orang munafik, orang yang mengaku Islam tapi gembosi umat Islam, itu kalau mau dilihat belakangnya pasti ada orang kafir itu. Entah ngasih dana, entah sekolah di negara kafir, atau yang semisalnya. Ya. Nah, ketoke gayane ngomong tentang umat, gayane ngomong tentang keadilan, gayane ngomong tentang maslahat umat Islam gayane. Nah, tetapi ternyata dia memperjuangkan ya, yang sebaliknya. Ya. Ketika orang-orang pengen manusia Islam yang seharusnya sholatnya benar, ya, azannya berkumandang dengan tegar, ya, kemudian syariat Islamnya dijalankan, ya, karena mereka itu sudah belajarnya ke negeri-negeri kafir, ketika balik ke Indonesia, ya, mengatakan, ya jangan begitu, kemudian orang Islam itu tidak perlu itu menjalankan syariat dengan kenceng-kenceng, nggak perlu jenggoten kayak kambing, nggak perlu pakainya celana cingkrang, nggak modern itu orang gurun aja yang pakai celana kayak gitu katanya. Nggak perlu ngafal-ngafal Quran, ada yang lebih bagus, apa itu buku-buku sains dan yang semisalnya. Ya maka seperti ini ya, orang munafik itu ya, gayanya memperlihatkan kebaikan, tapi mereka menyembunyikan kejelekan. Maka hal inilah ya, yang membuat kerusakan di antara kaum muslimin. Di antara kerusakan dan fitnah tersebut adalah ajakan untuk berhukum kepada selain syariat Allah dan seruan untuk berikhtilat, ajakan agar wanita muslimah membuka auratnya dan yang semisalnya. Maka wajib bagi kita untuk tidak tertipu dengan ucapan-ucapan mereka dan berhati-hati dari menaati mereka karena besarnya kejelekan dan bahaya mereka. Karena mereka menyusup di kalangan kaum muslimin dan memerangi Islam atas nama perbaikan. Ya. Nah bahkan waliyadzubillah ya, ada sebagian tokoh yang katanya ya namanya Islami ya, dan juga mungkin pernah memperjuangkan di partai Islam begitu. Ya. Akan tapi ya, sebagainya seperti itu. Ya. Justru mendiskreditkan Islam. Ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Ya, ngajak sholat di gereja, waliyadzubillah, ngapa wi ya, orang Kristen aja nggak pernah tuh bersih-bersih masjid,
Tapi orang-orang munafik tadi ngajai orang-orang wanita-wanita kerudungan, wanita-wanita kaum muslimah sholat di gereja, bersihin gereja dan sebagainya. Katanya demi toleransi bernegara. Ya, ini ajaran siapa? Nah, umat Islam tuh nggak pernah nindas. Ya, dari zaman Nabi jaya, zaman Khalifah jaya, zaman kemudian kekhalifahan setelahnya Abbasiyah, kemudian Umayyah dan Abbasiyah setelahnya, sampai saat ini pun ya, kita buktikan kalau umat Islam itu yang berkuasa. Ketika umat Islam itu yang ada di atas, tidak pernah itu ada ceritanya umat Islam mendiskreditkan non-Islam, itu tidak ada ceritanya. Tapi yang sebaliknya yang terjadi, kisah Andalusia, kisah kehancuran ya kaum muslimin di Andalusia, itu adalah salah satu kisah terbesar yang membuktikan bahwa kalau orang-orang kafir yang berkuasa atas orang Islam, ditindas orang Islam. Nah, ya ini perlu kita belajar sejarah ya. Dan ya tentunya kesempatannya lain insyaallah taala pada lain kesempatan pula. Nah ya, jadi marilah ya dari pelajaran ini kita coba dan kita harus memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita untuk menerapkan syariat Islam, semua syariat Islam dalam diri kita, keluarga kita yang paling utama itu. Kemudian nanti suatu ketika kita ajarkan kepada generasi berikutnya ya, syariat Allah yang benar, syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam yang itu akan menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi siapapun yang meyakini dan mengamalkannya. Demikian ya pelajaran kita ini, syariat Islam itulah yang terbaik. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.